Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Nafas manusia diketahui terdiri atas substansi yang sangat kompleks dengan berbagai variabel bau yang mampu menghasilkan situasi yang tidak menyenangkan atau biasa disebut juga sebagai halitosis. Halitosis ini berasal dari kata halitus atau udara dinafaskan dan osis atau perubahan patologis yang berarti setiap bau yang keluar dari udara mulut dan nafas. Halitosis ini terbentuk oleh molekul mudah menguap yang dapat disebabkan oleh alasan patologis atau non-patologis. Dengan kata lain, halitosis ini juga dapat menandakan adanya penyakit tertentu yang diderita pada individu. Berikut ini merupakan beberapa penyakit yang menimbulkan atau ditandai dengan adanya halitosis atau bau mulut. 1. Gingivitis dan periodontitis. Gingivitis adalah gangguan berupa terjadinya peradangan pada gusi yang awalnya ringan dan dapat menyebar ke jaringan lunak dan tulang periodontal atau disebut sebagai periodontitis. Bau mulut diketahui juga dapat menjadi salah satu tanda adanya penyakit periodontal seperti gingivitis dan periodontitis. Oleh karena itu, penderita gingivitis dan periodontitis umumnya memiliki bau napas yang tidak menyenangkan. 2. Penyakit sistem pernafasan. Halitosis atau bau mulut diketahui juga dapat menandakan seseorang sedang menderita penyakit pada sistem pernapasannya. Adapun penyakit sistem pernapasan yang dapat ditimbulkan atau ditandai bau mulut yaitu sinusitis, antral malignancy, nasal malignancy, supranik abscess, nasal sepsis, tonsilitis, dan bronchiectasis lung malignancy. 3. Gastrointestinal. Seseorang yang menderita penyakit gastrointestinal atau gangguan saluran pencernaan umumnya dapat menyebabkan munculnya halitosis atau bau mulut. Bau mulut akan jauh lebih meningkat pada pasien dengan erosi dari penyakit mukosa esophagogastric duodenum non-erosif. 4. Diabetes. Salah satu gejala penyakit diabetes pada mulut yaitu ditunjukkan dengan adanya bau mulut yang tidak mudah hilang walaupun sudah menyikat gigi. Insulin yang tidak seimbang dalam kondisi diabetes mellitus umumnya dapat menimbulkan bau mulut yang karakternya seperti bau aseton atau buah apel busuk. 5. Insufisiensi hati. Penyakit insufisiensi hati atau organ hati kehilangan kemampuan berfungsi secara efektif juga dapat ditandai dengan adanya halitosis atau bau mulut dan nafas. Adapun karakteristik bau yang dapat ditimbulkan umumnya dapat berbau seperti bau tikus mati. 6. Insufisiensi ginjal dan gagal ginjal. Insufisiensi ginjal atau ginjal tidak berfungsi secara efektif umumnya dapat menimbulkan halitosis berupa bau yang menyerupai bau ikan. Sedangkan penyakit gagal ginjal atau ginjal berhenti berfungsi dapat menimbulkan halitosis dengan bau yang karakternya seperti bau amonia atau urin. 7. Penyakit abses paru-paru atau bronkiktasis. Abses paru-paru adalah infeksi paru-paru yang ditandai dengan adanya beberapa abses. Adanya penyakit abses paru-paru dan bronkiktasis atau kerusakan saluran pernapasan diketahui juga dapat ditandai dengan adanya halitosis atau bau mulut atau nafas. Halitosis yang ditimbulkan penyakit ini memiliki karakter seperti bau daging busuk. 8. Azotemia. Azotemia merupakan penyakit yang muncul akibat adanya gangguan berupa kadar urea dan senyawa nitrogen lain yang meningkat dalam darah. Azotemia ini juga diketahui merupakan salah satu penyakit atau gangguan sistemik yang dapat ditandai dengan adanya halitosis berupa bau yang menyerupai bau amonia. 9. Lesi mukosa. Beberapa lesi mukosa atau jaringan kulit tidak normal pada mukosa seperti sifilis, tuberkulosis, stomatitis, neoplasma intraoral, dan periimplantitis diketahui dapat menyebabkan munculnya bau mulut atau nafas. Adapun beberapa penyakit tersebut diduga mampu mengkolonisasi mikroorganisme yang menjadi penyebab munculnya bau dari sejumlah besar senyawa malodor yang dilepaskan. 10. Mulut kering atau xerostomia. Mulut kering menandakan adanya kekurangan saliva air liur atau HIPO atau produksi air liur rendah sehingga menjadi meningkatnya mikroorganisme gram negatif. Meningkatnya mikroorganisme gram negatif ini umumnya akan menjadi penyebab munculnya bau tidak sedap. 11. Gangguan metabolisme trimethylaminuria. Gangguan metabolisme seperti trimethylaminuria diketahui merupakan sindrom yang ditandai dengan kehadiran trimetilamin yang menimbulkan bau.
Bau tersebut diakibatkan oleh ekskresi trimetilamin yang meningkat dalam jumlah besar. Dalam kondisi tersebut, tubuh dikatakan sebagai hipermetionemia atau tubuh memproduksi bau tidak sedap yang terpancar melalui keringat, nafas, maupun urin. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bau mulut atau halitosis tidak hanya disebabkan oleh adanya penyakit atau gangguan secara oral, melainkan juga dapat menandai adanya penyakit non-oral lain yang tidak kalah bahaya. Adapun metode atau cara mengatasi bau mulut ini umumnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengurangan mikroorganisme secara mekanik, pengurangan mikroorganisme secara kimiawi, penggunaan produk masking, mengobati penyakit yang menjadi penyebab bau mulut. Sekian pembahasan mengenai penyakit yang ditandai dengan bau mulut. Jika Anda memiliki masalah dengan bau mulut, segera periksakan ke dokter agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jangan lupa tulis pertanyaan atau pendapat Anda di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.